Oke, pada hari ini saya akan memberikan video terkait dengan praktikum farmasetika dasar. Untuk buku-bukunya yang kalian butuhkan yaitu farmakope yang ketiga. Kalau misalnya nggak punya harusnya beli atau nggak minjem. Kalau nggak nanti cari di internet terkait dengan dosis maksimum dan dosis lazim. Kemudian ada ISO atau tidak MIMS. Di sini buku ISO atau MIMS ini berisi tentang daftar obat yang ada di seluruh dunia yang bisa menjadi resep standar terkait dengan apa isi dari obat tersebut. Kemudian nanti di Google Classroom Ibu akan melampirkan jurnalnya seperti ini. Di jurnal ini kalian wajib mengisi yang pertama di sini resep yang tentunya resep soalnya, kemudian kelengkapan resep yang belum tercantum. Kelengkapan yang belum tercantum ini ada di terkait kelengkapan resep ini ada di PPT tentang resep dan salinan resep. Kemudian golongan obat dan indikasi itu bisa kalian cari di ISO atau enggak MIMS yang tadi saya bilangkan. Kemudian resep standar misalnya di sini merupakan obat produk. Resep standarnya itu merupakan isi dari obat produk tersebut. Terus masuk di perhitungan dosis, itu hitungan yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian perhitungan bahan yang nanti juga akan saya jelaskan. Teknik pembuatan saya sudah mengkopinya, jadi kalian tinggal menuliskan ulang. Dan kemasan dan etiket yang ada di jurnal sudah jelas, jadi kalian tinggal mengkopinya. Oke, kita langsung masuk ke resep ya. Oke, di sini ada resep Bodrex setengah tablet. Diresepkan untuk anak INA 6 tahun. Perintahnya adalah membuat puyer dengan dikalikan sebanyak 10 kali. DTD ini artinya dikalikan ya. Jadi setengah kali 10 puyer. Diminum 3 kali sehari 1 puyer untuk anak INA 6 tahun. Nah, bagaimana perhitungan dosisnya? Perhitungan dosisnya menggunakan rumus Yang untuk anak 1-8 tahun. Kenapa pakai rumus Yang? Karena INA masih 6 tahun. Kemudian untuk dosis maksimum kalian bisa lihat di farmakope. Di sini ada kafein karena isi dari Bodrex tersebut adalah paracetamol 600 ml sama kafein 50 mg. Kemudian di sini dosis maksimum kafein di farmakope 3 yaitu sekali 500 mg sehari 1,5 gram atau setara dengan 1500 mg. Untuk mengubah gram ke miligram cukup dikalikan dengan 1000. Nah, bagaimana cara menghitung DM sekalinya? Kita tetap pakai rumus Yang ya. N di sini yang berarti umur si anak yaitu 6 tahun ditambah N tambah 12 yaitu 6 tambah 12. DM-nya dari mana sih dapat? Kembali lagi yang pertama ya. DM kafein yaitu 500 mg sehingga didapatkan 6 bagi, ini dihitung dulu ya, 6 tambah 12 kemudian baru dikali 500 mg didapatkan 166,6 mg. Kemudian persen DM kafein. Persentase DM ini berfungsi untuk mengetahui apakah obat tersebut berkhasiat, tidak berkhasiat, ataukah overdosis. Rumus yang digunakan yaitu takaran obat sekali dalam resep dibagi dengan DM sekali yang sudah kita hitung ini dikali dengan 100%. Jadi takaran obat dalam resep yaitu 25 mg. Kenapa 25 mg? Karena pertama tadi kan resepnya Bodrexnya hanya setengah tablet. Padahal satu tablet tadi mengandung 600 mg paracetamol dan 50 mg kafein. Karena setengahnya, maka dosis sekali minumnya yaitu cuma 25 mg. Dibagikan dengan dosis DM sekali ya. Kemudian tinggal dikalikan 100. Ini persennya nggak usah ditulis, nggak usah dipersenkan lagi ya. Jadi 25 bagi 166,6 mg kali 100. Udah gitu aja nanti dapatnya 15%. 15% ini termasuk yang berkhasiat karena dia di atas 10 dan di bawah 100%. Kemudian untuk DM seharinya kita masih tetap sama pakai rumus Yang yaitu 6 tambah 12. Yang membedakan hanyalah di sini dipakai DM dewasa sehari. DM dewasa seharinya yaitu 1500 mg. Didapatkan 500 mg
Kemudian persen kafein sama contohnya dengan yang di atas tadi, cuman di sini bedanya dikalikan 3. Kenapa dikali 3? Karena perintah dari dokternya yaitu STDD1 puff, yaitu 3 kali sehari. Maka kita harus kalikan 3 karena dia minumnya sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian dikalikan 25 mg dibagikan dengan 500 mg yang sudah kita dapat di atas. Kemudian dikalikan 100, didapatkanlah hasil 15%, yaitu berkhasiat. Oke, kita masuk ke perhitungan bahan. Di sini masuk ke paracetamol. Paracetamol yang dibutuhkan tiap 1 puyer atau pulvis yaitu sebesar 300 mg. Kita kembali lagi ke resep awal. Di situ kan dokter memerintahkan untuk membuat 10 bungkus. Jadi tinggal dikali aja perhitungan bahannya. 300 kali 10 bungkus didapatkan 3000 mg atau setara dengan 3 gram paracetamol yang akan ditimbang, kemudian akan dibikin puyer. Oke, kemudian untuk kafeinnya itu kan tadi dosisnya sekali minum 25 mg, tinggal dikalikan 10 bungkus, dapatkan 250 mg setara dengan 0,25 gram. Itu yang akan ditimbang dan akan dijadikan puyer. Di sini perhitungan bahannya ini tiap puyer sudah memenuhi persyaratan sediaan puyer, di mana satu sediaan puyer itu kurang lebih bobotnya 300 mg saja, sehingga tidak perlu diberikan bahan tambahan lagi untuk menggenapkan bobot tiap puyer. Oke, kita akan masuk ke resep yang kedua. Di resep yang kedua ini masih sama tentang puyer atau pulverized. Cuman bedanya di sini tidak ada DTD. Kenapa tidak ada DTD? Karena saya jelaskan dulu pertama apa bedanya adanya DTD dan tidak adanya DTD. Kalau adanya DTD berarti dosis dikalikan jumlah sediaan yang akan dibuat. Sedangkan kalau tidak ada DTD maka dosis tidak perlu dikalikan lagi dengan jumlah sediaan yang akan dibuat, melainkan dibagi dengan jumlah sediaan yang akan dibuat. Kemudian langsung masuk ke perhitungan dosisnya saja. Yang lainnya di jurnal nanti kalian bisa lihat di jurnal sendiri, kemudian kalian lengkapi sendiri. Ibu sudah tulis petunjuknya di situ. Untuk dosis maksimum aminofilin kalian bisa lihat di Farmakopedia, yaitu sekali 500 mg dan sehari 1,5 gram atau 1500 mg. Untuk DM sekali kita masih pakai rumus billing yaitu N/20. Kenapa pakai rumus billing? Karena di sini mini umurnya 10 tahun ya, di atas 8 tahun. Kemudian dikalikan dengan DM dewasa sekali yaitu 500 mg sehingga didapatkan DM sekalinya yaitu 250 mg. Kemudian untuk menghitung persen DM sekali kita perlu mencari tahu dosis sekali minumnya tuh dia berapa sih. Ya udah kita tinggal bagi aja nih, aminofilin kan diresepkan 1,2 gram, kita jadikan miligram yaitu 1200 mg dibagi dengan 9 bungkus yang akan dibuat sehingga didapatkan dosis sekali minum yaitu 133,3 mg. Sehingga persen DM sekalinya yaitu takaran obat sekali dalam resep yaitu 133, mg dibagi dosis maksimal sekali yaitu 250 mg dikalikan 100% sehingga didapatkan hasil 53% yang berarti berkhasiat. Untuk DM seharinya aminofilin masih pakai rumus yang sama yaitu 10/20 dikalikan dengan dosis maksimum sehari dewasa yaitu 1500 mg didapatkan 750 mg. Persen DM seharinya yaitu kita kalikan 3 karena di perintah dokternya yaitu STTD ya. Jadi 3 kali sehari dikalikan dosis 1 kali minum yang sudah kita hitung tadi yaitu 133,3 mg dibagikan dengan dosis maksimum sehari yaitu 750 mg dikalikan 100 didapatkan sama hasilnya 53% yang berarti berkhasiat. Oke, lanjut ke perhitungan dosis maksimal luminal. Luminal di sini nama lainnya phenobarbital, kalian bisa cari di Farmakopedia. Dosis maksimum seharinya yaitu 300, seharinya 600. Dosis maksimum sekalinya sama pakai rumus yang tadi. Kita langsung masukkan umur, kemudian dibagi 20 dikali 300 mg didapat 150 mg.
Kemudian diresepkan luminal langsung diresepkan 900 mg ya, padahal kita belum tahu nih DM sekali minumnya berapa, dosis sekali minumnya, sehingga kita bagi aja dengan 9, yaitu 900 bagi 9 didapatkan 100 mg dosis sekali minum. Untuk persen DM sekali yaitu kita masukkan dosis 100 mg yaitu dosis sekali minum dibagi dengan 150 mg DM sekalinya tadi dikalikan dengan 100% didapatkan hasilnya 66%, yaitu dalam artian dia berkhasiat. Untuk DM seharinya masih sama dengan tadi rumusnya, ini masih phenobarbital ya. 10 bagi 20 dikalikan dosis maksimum seharinya yaitu 600 mg didapatkan 300 mg. Untuk persen DM seharinya sama dengan aminofilin tadi, kita kalikan 3, tapi di sini yang dikali 3 yaitu 100 mg. Mengingat tadi dosis satu kali minum phenobarbital yaitu 100 mg dibandingkan dengan 300 mg dikali 100 dapatkan 100%, yaitu berkhasiat. Oke, masih lanjut dengan resep yang kedua tadi. Di sini kita masuk ke perhitungan bahan. Kita tahu ya, syarat puyer untuk anak kurang lebih 350 mg per bungkus. Maka kita hitung kira-kira tiap bungkusnya ini bisa dapat nggak 300 mg. Sehingga aminofilin ditambah luminal dibagi 9 bungkus. Aminofilin 1200 mg tambah 900 mg dibagi 9 bungkus, hasilnya yaitu 233,3 mg per bungkus, atau kita bulatkan saja ya, 233 per bungkus, 233 mg per bungkus. Nah, untuk menggenapkan jadi 300 mg karena di sini masih kurang ya, 233 kan masih kurang dari 300, kita beri bahan tambahan. Bahan tambahannya ini bisa laktosa atau sakarum laktis. Intinya bahan ini memenuhi untuk persyaratan bobot puyer. Sehingga kita masukkan di sini 300 mg dikurang dengan 233 mg laktosa, sehingga laktosa yang dibutuhkan untuk satu bungkus puyer yaitu sebesar 67 mg laktosa. Sehingga perhitungan bahannya yaitu masih sama. Aminofilin tidak perlu kita kalikan dengan 9 lagi karena di resep awalnya dia sudah langsung ke bahan penimbangan yaitu sebesar 1,2 gram, kemudian luminal sebesar 0,9 gram. Nah, untuk laktosanya di sini kita perlu kalikan 9 bungkus karena di sini laktosanya masih berupa satu bungkus diperlukan 67 mg. Sehingga kita perlu kalikan 9 bungkus untuk mendapatkan berapa sih jumlah yang harus kita timbang, yaitu didapatkan 603 mg atau setara dengan 0,603 gram. Untuk teori usul kalian bisa masukkan di teori usul yaitu penambahan laktosa. Kenapa perlu ditambahkan laktosa? Karena di sini bobot puyer masih kurang dari 300 mg per bungkus. Resep yang ketiga di sini akan membuat kapsul. Dimana di sini dokter meresepkan Naspro 165 mg. Itu isinya kalian bisa cari Naspro itu isinya apa, cari di MIMS atau di ISO. Kemudian SL atau sakarum laktis, QS itu yaitu seperlunya saja ya. Di sini dibuat sebanyak 10 kapsul dengan cara minumnya 2 kali sehari 1 kapsul untuk anak Yuda 7 tahun. Perhitungan dosisnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu DM sekali 1 gram atau 1000 mg dan DM sehari 8 gram atau 8000 mg. Dimana dosisnya di sini menggunakan rumus yang dengan N sama dengan 7 tahun per 7 tambah 12 dikalikan dengan 1000 mg untuk dosis sekalinya, sehingga didapatkan 384 mg. Kemudian untuk persen DM sekalinya yaitu takaran obat sekali dalam resep, di sini Naspronya yaitu sebanyak 165 mg atau asetilholnya sebanyak 165 mg dibagi dengan DM sekali yang sudah dihitung sebelumnya dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan di sini 42,7% yang berarti berkhasiat. Kemudian di sini untuk DM seharinya sama dengan
caranya tadi, cuman bedanya di sini dikalikan dengan 8.000 mg ya, sehingga didapatkan di sini 2.947,3 mg. Untuk persentase DM seharinya yaitu kita kalikan 2, karena di resepnya di situ dibilang 2 kali sehari dikalikan dengan 165 mg dosis dalam resep dibagi dengan 2.947,3 mg dikali 100%, hasilnya 11,1%. Itu berhasil. Oke, kita masuk ke perhitungan bahan. Di sini untuk perhitungan bahan tidak sama dengan puyer ya. Untuk perhitungan bahan kapsul kita harus menentukan dulu kira-kira obat ini bisa masuk ke kapsul dengan cangkang nomor berapa. Untuk ukuran cangkang kapsul dan kapasitasnya kalian bisa lihat di PPT Ibu sebelumnya yang dengan materi kapsul. Di situ ada tabel. Kalian bisa lihat di situ ada cangkang kapsul nomor 3 bisa menampung 200 mg dosis obat. Kenapa Ibu milih cangkang kapsul nomor 3? Karena kita lihat di sini kan asetosalnya itu 165 mg ya tiap kapsul, sehingga yang paling mendekati untuk obat tersebut masuk yaitu cangkang kapsul nomor 3. Tapi kan kurang tuh, karena isinya cangkang kapsul nomor 3 kan 200 mg, sehingga kita perlu bahan tambahan yaitu SL, sehingga untuk SL nya didapatkan 200 mg butuhnya cangkang kapsul dikurangi dengan 165 mg, sehingga XL yang dibutuhkan atau bahan tambahan yang dibutuhkan yaitu 35 mg tiap kapsul. Jadi perhitungan bahannya yaitu asetosal 165 mg dikali 10 ya, 10 kapsul, karena mau bikinnya 10 kapsul didapatkan 1650 mg atau 1,65 gram. Kemudian di sini SL-nya kita kalikan juga dengan 10 karena mau bikin 10 kapsul, sehingga didapatkan 350 mg atau 0,35 gram SL yang akan ditimbang. Demikian. Kita masuk ke resep yang keempat yaitu pembuatan bedak. Kalau bedak ini lebih mudah dibandingkan dengan resep puyer atau enggak kapsul, karena langsung masuk ke perhitungan bahan. Di sini resepnya ada asam salisilat 2%, sulfur 1%, dan ditambahkan talc. Ini artinya kita menambahkan talc bukan sebanyak 25 gram ya, artinya di sini menambahkan talc sampai 25 gram. Dibuat dalam puyer, diletakkan di luar sebagai obat luar. Kemudian langsung masuk ke perhitungan bahan. Asam salisilat 2%, jadi di sini tinggal dikali saja 2/100. Kalau kalian nggak bisa pakai persen ya, jadinya 2/100 dikali 25 gram, hasilnya 0,5 gram yang akan ditimbang. Kemudian sulfur 1%, yaitu 1/100 dikali 25 gram sama dengan 0,25 gram. Kemudian selanjutnya talc. Talc di sini kan dibilang add. Namanya add itu berarti kita tambahkan hingga 25 gram. Jadi talcnya sama dengan 25 gram dikurang asam salisilat ditambah dengan sulfur. Jadi hasilnya yaitu sebanyak 24,25 gram yang akan ditimbang. Di jurnalnya itu setelah jurnal perhitungan sampai etiket itu, kalau yang bagian kosong itu nanti kalian isi. Kemudian ada latihan soal, di situ latihan soalnya kalian kerjakan. Uraian bahannya juga kalian kerjakan, kalian isi. Uraian bahannya itu bahan-bahan senyawa obat, misalnya kayak asetosal, SL, paracetamol, kafein, itu semua bahan uraian bahannya kalian bisa dapatkan di Farmakope 4 ataupun Farmakope 3. Kalau misalnya nggak ketemu, kalian nggak punya buku, kalian bisa minjam. Kalau nggak, misalnya ibu saya sudah pulang kampung nggak ada toko buku, kalian bisa cari di internet, tapi sertakan sumber ya. Demikian pelajaran kita untuk semester ini, semoga kalian jelas. Mohon maaf kalau nggak bisa kuliah praktikum offline. Selamat sore.